Haleluya, salam bahagia buat kita semua. Kali ini TV Pantai Kosta mendapatkan tamu-tamu yang luar biasa. Haleluya. Yang pertama, sobat kita penginjil hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, Pendeta Aliudin. Ya, dengan saya Aliudin, ya bin Zainul Abidin, saya dari Aceh. Ya, saya datang dengan rekan saya, Pendeta Edi Papahan. Ya. Baik, Evangelis Aliudin dan Pendeta Edi Papahan, kita bisa jumpa untuk bincang-bincang di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita semua hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. 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 Dalam bincang-bincang ini kami ingin sekali tahu tentang siapa sebenarnya Pendeta Aliudin ini yang hari-hari ini lagi viral. Amin. Dan perlu kami mendapatkan informasi nama lengkap, asal dari mana gitu. Ya. Mari silakan Pak, nama. Ya. Terima kasih berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya Aliudin bin Zainul Abidin. Saya dari Nangro, Aceh Darussalam. Tepatnya di Kabupaten Pidi. Saya orang Sigli. Jadi hari ini saya ada di Sulawesi Tengah ini. Saya berjumpa dengan senior saya yang luar biasa dan guru saya. Ya, saya bisa banyak pergi penginjilan. Ya, berkat beliau juga yang mempromosikan saya untuk saya bisa duduk di Komisi Pelayanan Penginjilan Pusat Pantai Kosta. Ya, saya ada di pelayanan itu. Saya ada pergi kemana-mana di seluruh Indonesia ini. Ya, lewat perantara beliau juga saya bisa duduk di organisasi yang membentuk saya, yang memayungi saya untuk saya dapat mengenali diri saya dari mana. Ya, tentunya saya membutuhkan payung dan beliaulah kebetulan dulunya komandan pemimpin penginjilan pusat pelayanan penginjilan Pantai Kosta. Beliaulah yang mengangkat saya untuk saya duduk sampai saat hari ini saya masih bertahan. Ya, Tuhan baik, Tuhan terus menuntun, membimbing secara khusus saya secara pribadi dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan sampai saat hari ini. Ya, demikian dari saya. Sebelum kita lanjut Pak Aliudin mengenai pertobatannya dan juga pelayanannya, bersama kita juga ada Pendeta Edi. Dari mana? Ini dalam sebuah ministry apa? Coba jelaskan bersama-sama Pendeta Aliudin. Puji Tuhan, saya Edi Papahan. Kita dalam tim Tetap Kuat Ministry dan saya bersyukur dalam tim Tetap Kuat Ministry. Saya bersyukur kami sudah bentuk beberapa bulan dan kami sudah dari mulai Manado, Bali sampai ada di Parigi dan Sulawesi Barat kemarin. Dan saya bersyukur, saya percaya kalau tim Tetap Kuat Ministry ini hadir tentu untuk saling menguatkan dimanapun saudara-saudara berada. Mungkin seperti itu dulu sebagai pengawalan dari saya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, ini dari Minahasa, ini dari Aceh, ini dari Medan. Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Nah, sekarang kami ingin tahu bagaimana teman kita ini hamba Tuhan, Pak Aliudin ini mengenal Yesus dan kemudian menjadi cinta sama Tuhan Yesus Kristus. Latar belakangnya gimana dan semuanya. Haleluya. Oke, ya terima kasih. Kembali lagi saudara kekasih dalam Kristus. Saya tahun 1991 dan berjalan tahun 1992 saya percaya dengan Tuhan. Dulunya saya tidak percaya dengan Tuhan. Saya sangat tidak suka dengan orang Kristen. Kebencian tertanam dalam hidup saya untuk saya tidak menyukai orang Kristen. Tetapi suatu hari ada orang yang datang menceritakan tentang Yesus itu kepada saya, yang awal mulanya saya tidak suka dengan orang ini. Saya tidak senang orang ini. Tetapi saya ketahui dia baik, dia sangat baik. Tadinya saya curiga dengan orang ini. Jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya, jangan-jangan orang ini ingin membawa saya kepada agamanya beliau, tentunya agama Kristen itu. Ini kecurigaan yang muncul dalam hidup saya. Tetapi lambat laun banyak waktu saya dengan teman ini, ternyata memang betul orang ini orang baik.
Orang ini sungguh sangat baik. Disitulah timbul pertanyaan saya. Saya tanyakan tentang kekristenan itu. Ya, dia menjawab dengan tulus, dengan penuh kasih. Dia ceritakan tentang Yesus itu. Begitu dia menceritakan tentang Yesus itu, saya tidak suka dengan orang ini. Kenapa? Karena nama Yesus itu nama yang sungguh saya tidak suka. Saya tidak senang nama Yesus itu. Ya, tetapi dia penuh kasih, dia menjawab, dia menerangkan tentang Yesus itu. Ya, saya dengar, mula-mula saya dengar hati saya cukup panas ya. Saya tidak terima, pikiran saya cukup negatif. Tetapi saya lihat dia penuh kasih, ya, dia menerangkan sedemikian rupa. Yang diterangkan dalam pikiran dan hati saya tidak terima karena tidak masuk akal saya. Pertanyaan saya kepada teman ini saya katakan, kenapa orang Kristen itu banyak Tuhan? Beliau menjawab tidak banyak Tuhan. Tuhan itu satu, Tuhan Yesus. Lalu dia jelaskan Bapa itu mengutus anaknya. Saya waktu mendengar Bapa mengutus anaknya, di dalam hati saya berarti ada mamanya. Karena kami diajar Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana diterangkan Bapa itu Tuhan sendiri, Allah sendiri, dan mengutus anaknya itu Yesus sendiri lewat perantara Roh Kudus lah. Roh Kudus itu Tuhan dan Allah itu sendiri. Jadi saya berpikir begitu banyak Tuhan itu. Tetapi karena saya tidak mengerti, dalam otak dan pikiran saya berpikir orang ini bodoh sekali karena memiliki banyak Tuhan. Tetapi orang ini penuh kasih, dia terus meyakinkan saya siapa Tuhan. Lambat laun, ya. Itu namanya siapa ya? Namanya Hatman Budiarjo. Beliau orang Jogja, ya. Iya, tepatnya di mana itu? Waktu itu kali ketemu. Waktu itu saya berjumpa dengan beliau di Bandung, di kota Bandung ya. Saya dulu orang yang nakal, saya cukup jahat, saya pemakai narkoba, kami pengedar narkoba, dan dia datang, dia cerita tentang Tuhan itu. Ya, karena banyak pertanyaan saya dengan teman ini, dan teman ini menjawab sedemikian rupa. Mula-mula saya dengar-dengar. Tetapi menarik juga saya perhatikan teman ini karena hidupnya membuat saya menjadi bingung karena dia penuh kasih. Dia tidak pura-pura gitu ya. Dia mengasihi saya, tulus, ya, dia tulus dengan saya. Kalaupun saya waktu itu berpikir, kalau saya menjadi orang Kristen, apa untungnya orang ini? Ya, tidak ada untungnya, tetapi dia lakukan penuh kasih. Dia nyatakan hidup kekristenan itu. Barulah itu membuat saya bingung. Dan saya lihat dia suka berdoa. Saya tidak mau kalah, saya berdoa dengan gaya saya dulu. Ya, dia membaca Alkitab, saya membaca Al-Quran. Tetapi semakin banyak waktu saya dengan teman ini, saya dapati orang ini sangat luar biasa. Ya, betul-betul sangat luar biasa. Itulah yang mempermalukan saya, memalukan saya. Sampai akhirnya saya bertanya dengan Tuhan. Begini saya tanya, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini? Saya suka dia, saya suka senang dia karena dia baik, karena dia ramah. Tapi saya tidak suka agamanya, dan saya tidak suka Tuhannya karena saya tidak tahu. Lalu lambat laun, betul saudara kekasih dalam Kristus, ya, benih yang ditabur, teman ini menceritakan kepada saya sampai akhirnya bertumbuh. Saya mempercayai Tuhan itu. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan? Saya merenungkan dalam hidup saya. Saya kasihan dengan teman ini. Saya katakan, saya kasihan dengan teman ini. Padahal teman inilah yang kasihan kepada saya. Ya, saya menangis, saya terharu. Lalu Tuhan ingatkan, dia baik sama saya. Dia peduli dengan saya. Dan lewat perbuatan baik itu, lewat kasih itulah yang menyentuh hati pikiran saya. Karena saya butuh kasih, saya butuh persahabatan, saya butuh teman. Dan lewat orang yang saya pikir dia kafir, saya pikir dia tidak berguna, tetapi lewat orang itulah saya dapat melihat kehidupan baik, kehidupan bersama, kehidupan persaudaraan, kehidupan persahabatan. Sampai akhirnya saya menangis. Saya menangis, dan Tuhan sendiri menyentuh hati, pikiran, dan perasaan saya. Ya, Tuhan sendiri memberi pengertian itu. Saya sampai ingin menjerit. Saya tutup mulut saya. Tiba-tiba roh Tuhan menjamah saya. Saya menangis dengan keluhan-keluhan saya. Dan disitulah Tuhan sendiri lewat kekuatan rohnya yang kudus itu memberi pengertian kepada saya. Siapa Bapa, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan siapa Yesus, dan siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus sendiri, roh Tuhan itu memberi pengertian kepada saya, mengingatkan saya
Siapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran? Dia tabib yang ajaib, dia Imam Mahdi, dia akan datang menghakimi di dunia dan akhirat. Dia dari roh Tuhan, firman menjadi manusia, kalam Allah, kalimatullah, roh Allah, rohullah, sukma nafas Allah. Itulah yang memberi pengertian kepada saya untuk saya dapat melihat siapa Bapa, siapa Yesus, untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Darahnya tercurah untuk menebus dosa saya, dosa semua orang. Dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak bersalah. Dia tidak melakukan dosa, tetapi dia menjadi kutuk karena dosa saya, dosa semua manusia. Dan saat itulah saya akui dengan Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau Yesus, Amen. Tuhan dan Rajaku. Ya, begitulah saya mempercayai Tuhan. Bagaimana? Ya. Oh, luar biasa kesaksiannya. Kemudian dibaptis kapan? Kemudian kami dengar sekolah kitab, bahkan satu angkatan ya. Sekolah kitab di mana, dibaptis di mana dulu, baru sekolah kitab di mana? Ya, kurang lebih tahun 1992 saya dibaptis di Bandung oleh Bapak Rohani saya dibaptis, dan tahun 1994 saya sekolah Alkitab di Cianjur. Di Bapak Pendeta Wandatu. Ya, saya waktu itu saya kelas 1 dan saya lanjutkan kelas 2 karena saya berkeluarga dan berjumpalah dengan sahabat saya ini. Beliau dulu kelas 1, saya kelas 2, dan berjumpa kami sama-sama di sekolah Alkitab Cianjur. Dan beberapa tahun kemudian saya selesaikan STT saya di Tentena. Beliaulah pemimpin saya. Boleh dikatakan beliaulah guru saya. Beliaulah senior saya. Saya selesaikan sarjana saya di Tentena, di Poso. Ya, luar biasa. Ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan terus membentuk saya. Saya ada ambil kelas misi beberapa tahun dengan orang-orang asing. Jadi saya punya hati misi. Tidak sabar saya di Bali ya, waktu di itu ya? Pulau Bali ya. Kebetulan pemimpin saya orang asing juga. Ya, bos saya kebetulan namanya William Jefferson Booker. Beliau seorang misionaris. Beliau banyak mengajar saya tentang berkeluarga, tentang hidup ya, bagaimana mengasihi istri, menyayangi istri. Beliau mengajar saya bagaimana berkeluarga. Saya lihat keluarga beliau sangat luar biasa, dituntun oleh Tuhan, suami istri cinta dengan Tuhan. Dan disitulah saya dibentuk banyak hal, sampai-sampai Tuhan juga izinkan saya keliling ke Amerika ya. Tuhan kirim saya ke Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, Boston. Kemana-mana saya keliling Amerika. Itu yang tidak masuk akal saya. Tuhan bentuk saya dalam pelayanan-pelayanan saya. Kemana dan dimanapun saya berada, saya tidak takut. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan hidup saya. Baik. Ya. Kami dengar bahwa pelayanan berlangsung di suku-suku laut, di tepi-tepi pantai. Amin. Juga baru saja melayani di suku-suku terasing di kawasan Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Hati misi memang ada pada Pak Aliudin, itu luar biasa. Ada satu lagi sebelum menutup pembicaraan kita. Pak Aliudin menikah dengan seorang wanita berkat Tuhan, wanita luar biasa dari Betawi. Lebih baik dijelaskan sendiri supaya lebih. Saya mempunyai istri dari Jakarta, orang Betawi, suku Betawi. Istri saya sangat sederhana. Lewat kesederhanaan beliau, lewat cintanya istri saya kepada saya, dialah yang menopang saya, dia yang mendoakan saya. Inilah menunjukkan kami sepakat. Makanya firman Tuhan katakan, jikalau sepakat minta apa saja, maka akan dikabulkan. Inilah kami jalani pelayanan kami bersama dengan istri saya. Istri saya tidak terlalu banyak menuntut kepada saya. Dia hanya mengharapkan kasih cinta saya kepada istri saya. Cinta itu dimunculkan karena Tuhan itu. Ya, kalau Tuhan yang membentuk cinta itu luar biasa. Makanya kami kemana dan dimanapun kami tetap bersama. Dalam suka duka kami jalani bersama. Ya, boleh dikatakan saya bisa seperti ini karena istri saya yang sangat sederhana. Luar biasa sekali, satu keluarga yang tadinya non-Kristen, kemudian menjadi Kristen dan kemudian menjadi pelayan Tuhan yang setia. Sedikit lagi Pak mengenai proses. Sejak jadi Kristen justru mulailah kehidupan
penderitaan, kesusahan dan kesulitan yang luar biasa. Tetapi poin pentingnya di sini ialah dalam susah yang seperti itu tidak pernah meninggalkan Yesus. Amin. Bagaimana sebenarnya? Ya, ya, karena terus terang saya merasakan, saya mengecap baiknya Tuhan itu. Tuhan baik. Ya, betul-betul saya rasakan. Saya nikmati Tuhan itu. Kenapa? Saya betul-betul saya mengalami perubahan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Saya ditebus oleh Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini menebus dosa saya. Begitu dia rela mati, setia, taat sampai mati untuk dosa saya. Dan ini saya rasakan, ini saya kecap ya kebaikan Tuhan itu. Karena saya merasakan Tuhan ada dalam hidup saya tidak sabar rasanya. Saya ingin cerita tentang Tuhan. Kemana aja, situasi apapun. Jadi waktu bertubi-tubi tantangan, masalah, persoalan, bencana dalam hidup saya secara ekonomi, saya melihat Tuhan baik. Atas dasar apa saya komplain? Tuhan itu betul-betul menolong saya. Dia mengubah pikiran saya. Dan dia ada. Dia nyata dalam hidup saya. Dia nyata. Makanya saya tidak bisa pungkiri. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya, bagi saya sekarang, sekali Yesus tetap Yesus, mati sekalipun. Yes. Ini harga mati luar biasa dalam hidup saya. Ini sebuah kepercayaan dan keyakinan serta iman penuh pada Yesus. Amen. Bahkan kami dengar langsung mereka suami istri dan juga anak-anak sangat cinta Yesus. Amen. Sangat mengasihi Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Dan sekarang ada dari satu tim, namanya apa tadi? Tetap Kuat Ministry. Tetap Kuat Ministry. Maju terus buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan segera tutup karena pada sore nanti ada pelayanan dari Pak Pendeta Edi Pakpahan di GPD Torsina Palu, dan ada pelayanan Pendeta Aliudin di GPDI Jalan Gajah Mada. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita sama-sama katakan haleluya 4 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Haleluya.